Pernah nggak kamu penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya ke lambung, malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mabuk. Coba kita mulai dari alkoholnya sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil. Lebih kecil lagi. Sedikit lagi? Oke. Kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat. Bahkan di salah satu barrier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lainnya. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan, kita tidak bisa hidup tanpa hati. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol 1 hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah fakta-fakta ini cukup mengerikan atau terdengar biasa saja? Alkohol adalah zat yang dapat memengaruhi kerja otak, serta organ tubuh. Mengubah perilaku masalah sosial. Mari kita lihat bagaimana satu keputusan dapat mengubah hidup. Masa remaja waktu mencari jati diri. Bud, ikut yuk. Tapi Ndi, itu kan alkohol. Alkohol berbahaya bagi masa depanmu. Ini bisa merusak hati dan pikiran. Kerusakan fungsi otak akibat alkohol secara langsung memengaruhi prestasi akademik. Remaja dapat mengalami penurunan konsentrasi, sehingga lebih sering membolos sekolah dan berisiko mengalami kegagalan akademik. Padahal, pada masa remaja, tubuh dan otak masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga sangat merusak sistem saraf pusat, menghambat perkognitif, serta merusak organ tubuh, terutama hati. Mengonsumsi alkohol sejak usia dini meningkatkan risiko ketergantungan dan kecanduan pada masa dewasa. Alkohol memberi kesenangan sesaat, tetapi masa depan membutuhkan kesadaran yang kuat. Mari jadi versi terbaik diri kita. Pilih hidup sehat, bukan alkohol. Say no to alcohol. Tidak, terima kasih. Saya pilih sehat. Hidup sehat tanpa alkohol itu hebat. Tubuh sehat, masa depan hebat. Beginilah yang terjadi sesaat setelah kalian berhenti minum alkohol. Beberapa detik setelah kita berhenti minum alkohol, hati kita akan bekerja sangat keras untuk memfilter racun dan juga gula dari minuman keras tersebut. Ada molekul bernama etanol yang membuat kita merasa mabuk dan mengganggu kinerja otak, guys. Jika kita minum terlalu banyak, bakalan membuat badan merasa lelah, tetapi akan sangat sulit untuk tertidur. Kabar baiknya, setelah 6 jam sampai 24 jam berhenti minum, sistem imun kita kembali normal dan berusaha melawan senyawa-senyawa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kalau bisa bertahan 5 hari sampai dengan seminggu tanpa mengkonsumsi alkohol, manfaat sebenarnya dari berhenti minum alkohol baru mulai terasa nih, guys. Tekanan darah mulai turun sehingga gak gampang stres, nafsu makan juga mulai kembali, serta kulit akan menjadi lebih cerah karena tubuh sudah mulai terhidrasi. Setelah lebih dari seminggu, otak juga mulai memperbaiki diri dari kerusakan yang disebabkan oleh alkohol dan tubuh pun mulai kembali normal. Ditampilkan, kita dapat melihat bahwa mengkonsumsi alkohol dapat memberikan banyak dampak negatif.
alkohol dapat mengganggu perkembangan otak, merusak hati, serta menurunkan konsentrasi. Selain itu, alkohol juga berdampak pada kesehatan mental. Remaja lebih beresiko mengalami stres, depresi, dan kesulitan mengendalikan emosinya. Dalam kehidupan sosial, mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan konflik dengan keluarga maupun teman, bahkan dapat meningkatkan resiko terlibat dalam perilaku negatif. Menghindari hal tersebut, remaja perlu memilih lingkungan yang baik serta aktif dalam kegiatan positif dan berani menolak ajakan mengkonsumsi alkohol. Mari menjadi muda yang sehat, cerdas, dan berprestasi. Ingat, alkohol hanya memberi kesenangan sesaat, bukan selamanya. Sedangkan masa muda membutuhkan tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, dan keputusan yang bijaksana. Katakan tidak pada alkohol. How bad could I possibly be? Let's see. How bad